الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاجون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لأنكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita atas segala nikmat kita. Salawat dan salam kita kepada kedua hasan kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin, kesempatan yang mulia ini dengan hati mengingatkan diri Khatib sendiri dan seluruh jamaah sekalian. Mari kita terus tingkatkan iman dan takwa. Sungguh nikmat iman dan takwa itu adalah nikmat yang paling besar. Andaikan orang punya harta, andaikan orang punya jabatan, andaikan orang punya apapun nikmat di dunia ini, tapi dia minta iman dan takwa, maka syukur. Kalaupun dia senang aja di dunia, akhirnya nanti berakhir dunia di akhirat pasca dunia ini, maka kemudian maka harta itu, jabatan itu, apapun itu, rumah, keluarga, tempat tinggal dan sebagainya, itu bermanfaat, berguna, menjadi nikmat apabila juga diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang Allah, kesempatan ini izinkan kami mengingatkan kita semua ini perihal penting mengingatkan kepada kita ilmu tentang manfaat. Saya yakin bahwa yang hadir di sini mayoritas adalah orang punya tugas untuk mencari nafkah. Ada yang bertugas mencari nafkah untuk anak dan istri. Ada yang punya tugas mencari nafkah untuk mungkin orang tua yang takut sebagai hadirin. Kita mungkin akrab dengan istilah mencari nafkah, bekerja, usaha, mendapatkan nafkah, agar kita nanti bisa memberikan itu kepada orang yang menjadi tanggungan. Pada dasarnya kata nafkah itu satunya dan semantik dengan kata infak dan kata nafkah. Infak itu artinya pengeluaran dalam satu hal. Karena kata-katanya juga anfaqta, apa yang engkau keluarkan dalam konteks keluarga, apa yang engkau nafkahkan, berikan kepada hadirin. Kalau kita dengar kata infak, kita sering menganggap ini pahala, kata amal nih, amalan yang baik nih, ini ibadah ini berguna di akhirat. Tapi ketika bicara tentang memberikan, kita berikan uang, ketika berikan satu hal kepada anak istri kita, acap kali kita lalai menganggap itu sebagai satu ibadah yang pahalanya besar. Padahal Kanjeng Nabi mensabdakan kepada dinar, satu dinar, anfaqtahu fi sabilillah, yang kamu infakkan di jalan Allah, dibanding wa dinar anfaqtahu fi raqabati,
Ya, kau gunakan untuk memerdekakan budak. Kalau sekarang memang jarang kita. Maksudnya memerdekakan budak itu sesuatu hal yang begitu mulia. Wa dinaran tasaddaqta bihi ala miskinin, dan juga harta yang kau sedekahkan untuk orang-orang miskin itu. Wa dinaran anfaqtahu ala ahlika, dibanding dengan dinar, sama bundanya, sama ukurannya, sama besarnya yang engkau berikan kepada ahlika, kepada keluargamu, kepada orang yang engkau tanggung. A'lamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Maka satu dinar yang kau belajarkan tadi itu yang paling besar pahalanya mana? Yang diberikan kepada keluarga. Mungkin orang beranggapan beri ke orang miskin, beri ke orang yang yatim dan sebagainya itu besar pahalanya. Pahala yang lebih besar itu yang diberikan kepada keluarga. Maka kita ketika memberikannya itu, mengusahakannya itu, karena ini pahala yang paling besar di antara tadi yang disebutkan. Hadirin yang dirahmati Allah, belum muncul pertanyaan yang ini. Kalau nafkah wajib dan pahalanya sebesar itu, mana yang harus dikeluarkan? Wajib yang mana? Dikeluarkan. Ada panduannya. Sebenarnya panduannya adalah sesuai batas kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri, bukan juga dengan wajib dan kebutuhan semua. Yang wajib adalah suami mengusahakan semaksimal. Hadirin yang dirahmati, dalam ayat-ayat yang tersebar dalam Al-Quran kita temukan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 203 dan kewajiban orang kaya memberi makan dan pakaian. Nah, kalau kita bicara tentang pangan dan sandang, ada syarat Al-Qurannya, memberikan makan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara apa? Dengan ma'ruf. La tukallifu nafsun illa wus'aha. Seorang tidak dibebani melainkan sesuai kadar. Cukup itu di ayat yang lain kita bacakan juga dalam surah At-Talaq. Askinuhunna min haitsu sakatum min wujdikum wa la tudaruhunna lidayyiqu 'alaihinna. Tempatkanlah mereka, para istri itu, di mana kamu bertinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan. Ada panduan. Pertama, diberi tempat tinggal. Apakah wajib punya? Ketika dia sewa, ketika dia meminjam dan sebagainya, yang penting ada tempat tinggal. Ya, maka sudah tumbuh, sudah kewajibannya. Karena panduan juga, jangan usaha, jangan sempitkan. Hadirin yang dirahmati, sandang pangan papa itu kebutuhan dasar yang hal-hal kecilnya nanti bilangnya juga memang berkaitan dengan itu, maka dilakukan. Di luar itu bukan kewajiban suami. Maka ketika ada orang bilang harta istri, betul. Harta suami, harta istri, salah. Harta suami, ada sebagian dari harta suami itu diwajibkan untuk diberikan kepada anak istrinya sebagai nafkah. Selebihnya itu masih harta suami. Tapi ada pedoman sedikit. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluarga. Ada yang wajib, seperti kita sholat saat ini, yang wajib itu menutup aurat dari pusar sampai ujung. Tapi tidak ada satupun yang berani datang ke masjid hanya mengenakan itu. Kita ingin lebih, ingin baik,
maka di luar kewajiban tadi sunnah-sunnah yang baik gitu. Kelebihannya itu lagi ladang pahala yang bisa kita jadikan pahala itu dengan memberikan kepada anak. Kalau kurang bagaimana? Ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabiah mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, kebutuhan kami banyak, anak kami banyak, tapi suami saya itu pelit, dia berikan sedikit saja. Dan saya tahu banyak hartanya di luar itu. Istrinya bertanya, apakah boleh wahai Nabi, aku ambil sedikit tanpa sepengetahuan suami? Kata Nabi, boleh, tapi ada kalimat sesuai kebutuhan. Lebih dari itu, hadirin, begitu juga kalau suami dan istri bekerja, suami bekerja, istri bekerja, atau bahkan bisa jadi dalam satu kondisi penghasilan istrinya lebih banyak dibanding suaminya, tetap yang wajib memberi nafkah itu adalah suami kepada istri. Kalau istri yang memberi juga agar dipakai bersama, itu bukan suatu kewajiban, tapi suatu sedekah yang nilainya baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya ingatkan ada hal penting. Yang pertama, karena sebegitu besar pahala, sebegitu pentingnya nafkah, maka wajib bagi kita para orang yang mencari nafkah memastikan rezeki yang kita ambil itu, yang kita usahakan itu, nafkah yang kita berikan buat makan anak istri kita itu dari yang halal. Wal qalilu minal halali yubaraku fihi. Sedikit dari yang halal memiliki keberkahan dalam. Jangan sampai di mencari nafkah untuk anak istri kita berikan sesuatu yang haram. Bayangkan kita sesuatu yang daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu, tiada lain tempat yang layak baginya adalah neraka. Bayangkan ketika kita beri makan, beri pakaian, beri kendaraan, beri tempat tinggal kepada anak istri kita dari sesuatu yang haram, maka saat itu kita sedang menyediakan daging yang tumbuh dari diri anak kita, istri kita yang tempatnya yang layak adalah neraka. Yang kedua, pesan kepada suami dan istri keluarganya, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka dia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak. Oh enak banyak, bersyukur dia, aku dapatnya sedikit, tidak susah aku bersyukur. Sungguh, siapa yang tak mampu dirinya bersyukur atas sesuatu yang kecil, yang sedikit, tak dia mampu bersyukur juga dengan hal yang banyak. Maka kita temukan ada orang yang dapatnya pun banyak tapi serakah, malu, diambil semua, lebih, kurang dan terus menerus. Tapi akhirnya ya Allah, jangan sampai kesibukan apa, kerja dan sebagainya melalaikan kita dari kewajiban sholat kita, kewajiban ibadah, dan jangan lupa kewajiban suami pula mendidik anak istrinya. Jangan sampai aku sibuk bekerja, aku banyak kerjaan di kantor, dia lalai dan mendidik anak istri. Sungguh para suami akan ditanya, bahkan kau sudah didik istri dan anak. Aku kau lihat astagfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.